Selamat liburan. Lagi liburan kita masih di sini. Iya. Maksudnya saya masih sama Darius dan tentu sama helm favorit kita kan. Namanya apa? KYT. KYT yang dipakai juga oleh ini Abastian ini di MotoGP. Terus Pembalap favoritnya Satar. Savadori yang jadi tester Aprilia. Terus kalau di Moto2 Diogo Moreira yang rookie luar biasa tahun lalu, yang tahun 2025 pasti akan mencoba untuk jadi langsung juara dunia karena dia punya skill yang fantastis. Dan KYT selalu pilih memang pembalap yang top. Di Moto3 juga adalah Pipito Fernandez. Adrian Fernandez, adanya Raul Fernandez yang tahun ini baru balik balapan lagi dan luar biasa juga mengerebut selalu podium. Tahun depan juga akan usahakan keras sekali untuk jadi juara dunia. Dan bukan cuma di sekitar MotoGP kayak helm sponsor, tapi ada juga di Superbike. Dengan siapa lagi kalau bukan Nicola Bulega yang runner up WSBK tahun 2024 dan juara dunia Supersport. Dan tahun depan akan mengusahakan keras untuk melawan dan kalahin Toprak Razgatlioglu, dan juga ada Alex Lewis. Dengan tahun depan dia pakai Bimota pertama kali itu Bimota frame with Kawasaki Bimota chassis dan fairing dengan engine Kawasaki. Mereka kemarin udah testing dan cepat sekali. Mudah-mudahan Alex juga bisa kompetitif dan bisa jadi juara dunia karena dia udah lama sekali main di Superbike dan dia top rider memang di sana. Oke guys, dan jadi KYT ini adalah satu brand yang sebetulnya luar biasa di dunia. Ya makanya saya di Indonesia ini senang banget. Saya sendiri punya, saya juga pakai Suomi ya, dua-duanya aku suka sekali. Dan ini adalah helm yang benar-benar top quality bisa dibilang. Kenapa? Karena di Eropa aja udah dipakai sama siapapun. Tapi kadang-kadang di sini memang orang kalau udah mikir lokal itu lokal gimana ya. Padahal menurut saya ini udah satu brand yang nggak ada lawannya di Indonesia. Menurut aku ya, karena ya orang semuanya tahu juga di rumah bahwa aku tuh sangat jujur orangnya dan apa adanya bicaranya. Benar-benar ini helm yang untuk kualitas dan harga menurut saya itu paling tepat. Top banget. Ya apalagi kita hari ini ngapain kita hari ini di sini? Kita bawa apa di sini? Tadi kita udah ngomong. Aku kan selalu bawel ya. Sekali-sekali kamu yang bicara deh. Apa yang kita bawa hari ini? Jadi kita udah bahas tadi helm yang dipakai MotoGP. Jadi ini Superbike juga yang dipakai di balap. Jadi KYT itu selalu dipakai sama Matteo juga. Nggak penting ya. Jadi helm itu KYT itu selalu menurunkan teknologi yang paling atas ke helm yang dijual di pasaran. Salah satunya itu TT Corse. TT Corse ini helm legendarisnya KYT. Kalau Corse itu bahasa Italia tahu nggak? Corse itu artinya racing. Saya kira belajar. Enggak. Itu Inggris ya? itu course. Jadi itu course racing ya. Jadi ini versi lama. Dan sekarang keluar revolusionernya. Jadi disebut TT Revo. Jadi ini turunan dari MotoGP langsung. Dan kelihatannya udah berbeda ya. Kelihatannya slightly berbeda, tapi itu big improvement. Walaupun kelihatannya sedikit. Kalau saya lihat di sini yang saya paling lihat yang menarik di sini aerodinamik. Ini helm aerodinamik. Yang pasti ini sudah ECE terbaru dan juga udah DOT. 2206. 2206. Dan DOT. Artinya apa? Jadi 2206 itu dia harus memiliki minimum 2 shell, ya kan? Tapi spesialnya dia apa? Untuk helm di kelas 1 jutaan, shell-nya dia ada 3. Ini cukup wow banget. Untuk di kelas ini shell 3 berarti 3 ukuran kan? 3 ukuran shell ya? Betul, S, M, dan double XL. Jadi untuk di kelas ini ada double XL. Itu perbedaannya. Jadi itu double XL yang kamu yang pakai? Enggak. Oh, bukan. Mr. Pandu yang pakai. Oh, Pandu. Kepalanya besar. Berarti otaknya juga besar.
Pinter gak itu kira-kira? Seperti pintar. Oke. Terus. Jadi shell itu semakin banyak shell itu, jadi fitment sama safety-nya itu tiap orang bisa fitting lebih nyaman dan lebih presisi ke muka. Jadi Ya, betul lebih sekali. nggak goyang, tapi dia nggak kekerasan untuk kebesaran. Itu penting sekali, kita juga kasih sedikit edukasi kepada orang di rumah bahwa helm itu harus ukurannya harus benar-benar sempurna dan Yes. pas. Dan harus nggak boleh terlalu lebar. Sering sekali saya lihat di jalan raya orang bawa motor dan helmnya udah bisa muter. Bisa muter di lehernya 360 derajat. No, itu salah. Iya. Kenapa? Karena itu safety itu nomor satu. Yes. Apalagi di jalan raya di Jakarta di mana kan macetnya luar biasa. Orang juga bawa mobil kendaraan kiri kanan tanpa ada peraturan kadang-kadang. Jadi kita harus pakai safety first. Jadi TT Revo ini tuh udah segala macam safety yang berikan kepada konsumen. Yes. Seperti 3 shell future itu dengan banyak ukuran supaya orang kalau beli bisa tepat belinya betul. dan sempurna. Kalau kekecilan juga salah. Itu Salah, bisa bikin salah. pusing Sakit dan juga. Sakit iya. Dan lama-lama apalagi kalau di sini kan kalau misalnya bulan puasa itu atau Lebaran mereka kan pulang kampung. Iya, pulang naik motor jauh. Ya bisa jauh sekali bawa motor sampai ke Jogja, sampai ke Surabaya, sampai ke Bali, Ya, di ya, mana kita kan harus pilih safety yang Bagus. tepat, yang bagus. Dan helm itu penting karena kenyamanan itu juga. Top kenyamanan harus penting saat menggunakan helm. Dan satu lagi yang penting sekali itu adalah vision. Ya, vision. Vision itu penting kalau kita bawa motor. Kenapa? Saya jawab kalau vision itu penting karena itu penglihatan. Kalau visionnya buram, bahaya, kita nggak bisa lihat jalan. Tapi di sini berbeda. Ini masih pakai visor biasa. Yang ini sudah teknologi vision jauh lebih jernih. Ya, Jauh lebih jernih dan anti scratch. itu ala racing style, ala Yes. MotoGP Ya, dipakai style. MotoGP dan pin locknya. Anti-scratching, wide vision. Kenapa? Kalau kita bawa kendara, apalagi kalau macet atau apa, kita harus punya pemandangan yang luas. Yes. Artinya lihat kiri, lihat kanan, lihat depan. Atau kalau kita lagi kencang sekali ya, di bawah fairing motor itu kan kita harus lihat jauh. Lihatnya malah bukan ke depan doang, tapi ke atas dan kiri kanan. Berarti dan satu lagi yang ganti dari model Corse itu adalah locknya, Ya, visor locknya. lock. Visor locknya ini Ya, nih. coba kasih lihat. Kalau Kenapa? yang lama itu dia cuman diangkat, ya kan? Kalau yang ini dia udah kunci. Jadi kalau mau dibuka tinggal diangkat. Ya. Lebih aman. Ya, Jadi lebih kunci ada aman. kliknya. Aman sekali dan penting banget. Ah. Dan selain itu kan dia juga punya spoiler belakang ini Ya, sekarang dia punya tambahan spoiler yang yang bisa detachable kan? ya bisa detachable. Artinya bisa dicopot. Tapi ini bukan sembarang asal nempel karena KYT itu membuat spoiler ini berdasarkan desain dan arah angin. Jadi benar-benar aerodinamisnya diperhatikan. Bukan asal nempel biar keren. Oke, betul. Ya kan? sekali. Emang bikin keren. Bikin keren. Tapi juga aerodinamisnya saat berkendara ini sudah dihitung oleh KYT. Dan selain vision yang kita bisa rasakan ntar perbedaan itu di ventilasi. Betul. Intake-nya ini ada air intake di mana sirkulasi udara di dalam helm itu makin sempurna. Iya. Kenapa itu harus penting sekali? Apalagi di negara seperti Indonesia. Kalau misalnya di negara seperti Italia, di winter season kan tinggi sekali. Iya. Tapi kalau di Indonesia terbaliknya kita perlu intake air yang lumayan bagus supaya ventilasinya di dalam helm sendiri itu Bisa berputar. cukup dan Iya. terputar supaya kita nggak terlalu panas. Dan selain itu future interior lah, dalamnya lah, bagian dalam kenapa? Adalah apa itu dalamnya? Dalamnya itu Hydrocool namanya. yes, hydrocool. Jadi Hydrocool namanya. dalamnya itu dia teknologi terbaru dari bahannya. Membuat kalau kita pakai panas dan panas itu cepat rilis Oke. karena ventilasinya tadi juga. Jadi lebih nyaman pastinya. Kedua dia saat kita pakai keringetan dia nggak gampang bau. Betul. Jadi bisa kayak baru lagi gitu. Karena misalnya aku ya, contohnya aku kalau pakai KYT versi motocross atau Suomi versi motocross kan saya sering
apa namanya trabas ya. Trabas basah. Apalagi kan apa namanya panasnya minta ampun dan keringatannya luar biasa. Jadinya kalau habis trabas seharian naik motor off road atau kita kendarain motor jalan raya yang sampai misalnya Lebaran kita pulang kampung gitu. Ya, riding lebih dari 8 jam kan, gitu. Itu kan kalau dipakai hari besoknya pasti nggak nyaman pakainya karena kan bau. Betul. Apalagi kalau kita habis mandi kan tetap mau pakai helm yang aromanya yang wangi. Yang masih Jadinya segar. kan ini bisa dicopot, Yes. bisa dicuci dengan gampang dan dipasang lagi dengan cukup gampang saya bilang itu dan itu sesuatu yang sangat penting menurut bagi aku. Itu nah, yang setelah itu saya lihat itu ada sesuatu itu namanya apa nih itu? bedanya. Itu apa? Jadi Pull. amit-amit kalau pull. pull. Jadi Ya, pull emergency artinya apa? quick Tarik. release. Yes, emergency quick release. Jadi kalau ada apa-apa, butuh safety, bisa di-release cepet, helmnya dibuka, sama kayak dipakai di MotoGP. Betul sekali. Jadi kalau orangnya udah, aduh nggak bisa dibuka atau gimana, nggak bisa gerak, quick release ini. Jangan sampai jadi. Ya, tapi ini safety yang salah satu yang paling penting di helm. Betul sekali. Terus perbedaannya juga ada nih Matteo. Apa Karena ini kan helm tujuannya untuk pemakaian sehari-hari. Jadi ada perbedaan di ininya. Exactly. Jadi yang dulu itu double D-ring. Nah, yang di Revo dia menggunakan ini. Pakai besi. Yes. Bukan Tapi plastik. ini udah pakai besi. Ya, jadi ini udah anti karat semua dan yang pasti karena sudah lolos isian DOT, jadi ini aman. Betul sekali. Ini gila ya, dengan harga segitu ya bisa dapat future semua ini menurut saya sesuatu yang apa namanya luar biasa dari KYT sendiri dan saya nggak rasa bahwa ini adalah top banget ya, menurut saya. Dan guys, saya mau kasih tahu sesuatu ya. Aku kalau zaman dulu waktu saya balap, aku selalu beli helm yang warna putih. Karena aku mau high brush. Yes. Atau apa sekarang Livery, sekarang itu bagusnya ya misalnya ya karena kan kalau high brush juga kan harus hati-hati karena harus pakai apa namanya cat yang khusus yang dan biasanya kalau KYT kan sering sekali mereka lakukan untuk Enea Bastianini atau untuk Bulega atau pembalap-pembalap Moto3, Moto2 mereka kan kadang-kadang kan pakai desain khusus. Iya. Seperti aku ingat waktu kemarin di Mandalika aku pernah wawancara Enea Bastianini karena dia pakai motif yang batik dan beautiful banget, bagus banget, saya suka sekali dan ya kalau misalnya kamu pembalap atau punya teman di KYT bisa langsung dikerjain sama mereka jauh lebih aman daripada pakai cat sendiri. Tapi ya ceritanya begitulah. Kalau putih kenapa? Kadang-kadang karena orang suka diwarnai sendiri. Iya. Sama visor juga kita di TT Revo ini udah visornya juga ada yang matching dengan spoilernya. Betul, saya pernah lihat kemarin kemarin di pameran JAW. Di pameran JAW ya, betul bagus banget. Ada yang warna ada yang biru, yang paling saya suka kan warna biru. Visornya biru sama bagian belakang dari spoiler itu juga biru atau merah dengan merah atau warna yang berbeda itu bagus banget. Dan yang pasti selain warna putih, Revo ini kayaknya udah siapin banyak grafik. Jadi saya suka itu warna abu-abu. Malah itu polos, beautiful sekali. Dengan visornya biru dan spoiler biru. Itu abu-abu, biru, best. Betul. Ini kayak kita di kafe ya. Kita bicara biasanya kalau orang-orang ke kafe bicara tentang apa? Kalau kita kan berdiskusi dengan helm, motor, mobil, ya, atau motif. Tempat ini kan enak banget ya. Datang di sini kalau ada motor. Jadi guys, ini adalah perbedaan jauh antara improvement jauh. Dari TT Corse ke Revo. Kita rekomendasi sekali untuk dipakai dengan harga segini, dengan future segini, itu adalah sesuatu banget. Jadi ya jangan lupa bahwa brand lokal itu sering sekali itu top banget dan udah bisa berlawan Eropa. Dan Eropa sendiri sama di Amerika sendiri ini orangnya bangga. Bangga bener. Ini saya sering lihat reviewer di Amerika motor, dia kayak pas keluarin KYT yang baru dia kayak wah, this is a new one. Kayak ini keren banget menurut dia dan bukan cuma satu atau dua tapi banyak. Saya sering lihat di YouTube, di Instagram. Terus di Eropa banyak yang pakai.
di luar negeri juga, saya rupanya punya teman orang Jepang, dia juga banyak banget yang pakai KYT. Betul sekali. Jadi ini KYT TT Revo, dan next kalau teman-teman pengen lihat helm KYT atau Xiaomi yang lainnya, boleh komen di bawah. Ntar kita... Mereka mungkin pengen kita review. Yes. Yap. Jadi komen aja, ntar kita usahakan kita bisa jelasin dan review ke teman-teman. Nah Matteo, selain helm KYT itu sudah mendunia, KYT itu juga mementingkan yang namanya eco-friendly. Karena di Eropa, di Amerika itu selain beli barang ya, mereka juga penting soal dusnya harus eco-friendly. Dan harus mulai penting juga di Indonesia. Betul. Tapi, edukasi ya. Kenapa? Explain lah. Kenapa eco-friendly itu artinya apa? Jadi untuk dus seperti ini pasti kan dia harus diwarnain kan. Dia sudah pakai tinta yang kita bisa bilangnya VG, maksudnya dari bahan natural. Itu pakai soy ink, jadi dari tumbuhan. Nah ini lihat, walaupun kardusnya pakai soy ink tapi tetap didesain keren. Tetap keren banget. Ya, jadi ini orang luar, wah barangnya bagus nih. Kalau ininya belum eco-friendly mungkin agak sedikit ada minus point yang dikit. Nah, tapi itu penting di luar negeri. Dan penting sekali. Kita harap di Indonesia juga produsen-produsen semua barang juga mementingkan. Nah, ini juga satu lagi yang water base. Jadi dia nggak pakai ink yang itu juga. Desainnya lihat simple tapi menarik juga. Iya. Ya, bagus. Oke, jadi tadi selain helmnya udah keren, kita juga harus penting soal packaging atau material lainnya, kita harus eco-friendly. Selalu. Jadi kita Ya itu penting sekali perusahaan seperti KYT udah mikir ke sana ya. Karena ini adalah step yang menurut saya cukup menarik. Dan karena kita selalu harus menjaga lingkungan, sayang dengan lingkungan, sayang dengan saya. Oh bukan ya. Sayang dengan pandu. Oke, pokoknya harus sayang dengan lingkungan dan harus mikir selalu jauh. Jangan lupa, ini adalah TT Revo yang paling menarik, yang paling bagus, yang sering orang harus pakai. Kenapa? Produk lokal top banget, dan bagi Matteo super. Oke guys, bye. Bye.